sini buku doa itu Pak, bagaimana? Enggak. Kasih Pak Saiful. Yang udah anggota Siti kelompok sini teh. Siapa? Siti kelompok kita. Udah lunas Pak. Udah. Kenapa Pak? Udah tadi yang sini dulu. Udah. Kita gini saya orang yang tagih ya. Ini bahasa tagih juga. Sini bahasa enggak. Nang bete nang besi. Tak juga nama itu. Ini lunas habis. Lunas tagih. Lunas habis. Apa ini kau jam berapa itu kan Mas Zainuddin pretegin dulu. Maju tuh. Tagi. Sina habis maghrib. Tagi Bapak. Abang habis maghrib kan? Memang jam 5 terus habis maghrib. Banyak itu Pak pengeluaran Pak kalau habis maghrib. Datang sore nggak ada orangnya. Ketemu pagi Dok. Saya pun bangunnya siang. Pas nagi pagi-pagi ya dapat semuanya. Nanti malam pula ini nunggu si Yanti maghrib baru dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita sudah bekerja jalan 4 hari kerja. Rekan-rekan bisa ngeliat sendiri yang 4 hari kerja ini sudah berapa tagihan kita dan sudah berapa persentase tagihan yang kita dapatkan. Jadi di bulan ini bisa rekan-rekan lihat bulan ini lebih fatal lagi daripada bulan kemarin. Perbandingan drop bulan kemarin dengan bulan ini tidak ada sama sekali turunnya. Bulan ini dengan bulan kemarin dropnya sama saja. Kenapa saya sampaikan sama saja? Dropnya bulan kemarin 14 juta, dropnya bulan ini 19.500.000. Masalah tagihannya di bulan ini mulai awal bulan di sini rekan-rekan bisa ngeliat sendiri fatal kerjaan kita, rata-rata pekerjaan kita di bulan ini tagihan kita 500. Jadi minta tolong dulu saya sama rekan-rekan semuanya. Masalah mana yang mau di drop, diomongin pahit-pahit gimana caranya. Yang diberikan pinjaman ataupun yang dicairkan pinjaman jangan asal di drop. Kalau ibarat kata kita ngasih pinjaman diomongin pahit-pahit. Gimana caranya nasabah itu kalau bisa sudah tanda tangan besok lunas. Itulah kata kasarnya. Kurang-kurangin dulu rasa kasihan, kurang-kurangin dulu rasa nggak tega. Gimana caranya nasabah itu bisa tega sama kita nggak bayar, giliran kita tagih ataupun kita kejar nasabahnya bersembunyi terus. Jadi di sini tergantung sama rekan-rekan semuanya. Kalau rekan-rekan pengen punya gaji, sebenarnya gaji itu bukan dari potongan ataupun dari talangan. Ujung tombaknya koperasi dari storting. Storting itu itulah tagihan. Jadi kalau tagihannya kira-kira mencret ataupun nggak ada tagihannya, kehancuran nanti yang terjadi. Berarti pekerjaan rekan-rekan di lapangan ataupun saya masih main-main. Jadi minta tolong saya di sini buat kita yang di sini dirubah dulu pola pikir kerjanya. Gimana caranya yang dibilang walaupun kita tidak ada manajemen ataupun tidak ada aturan, tapi serius bekerjanya. Soalnya di sini tagihan kita tagihan main-main semuanya. Udah itu selanjutnya masalah storting ataupun masalah angsuran di buku. Jadi di sini saya harapkan buat kita di sini semuanya berempat, kalau ada yang ketahuan sama saya ada di sini angsurannya, nasabah itu bayar, nggak ditulis bayar, itu langsung saya overcap tanpa terkecuali. Langsung saya suruh berhenti. Saya tidak butuh lagi di sini pakai ibarat kata kita kasihan-kasihan. Karena kalau sempat sama saya rekan-rekan tidak kasihan, bisa rekan-rekan mati-matikan angsuran itu ataupun bisa rekan-rekan tagihan itu nasabah itu bayar, rekan-rekan bikin nggak bayar, berarti di sini aja kita udah jadi penipu. Kayak mana mau di lapangan?
Ini contohnya yang saya sampaikan sama rekan-rekan. Karena di sini kita sifatnya gimana kita bekerja profesional, tolong menolong. Kalau ibarat kata gini, main tinggalkan aja, tapi ditengok tagihan itu efeknya macet karena apa? Karena rata-rata di sini nasabah itu macet karena pembodohan dari penagih. Baik resort rezeki, baik resort teguh, baik resort Naila. Dari yang sebelum-sebelumnya kebanyakan terjadi pembodohan disobekan ataupun manipulasi sobekan palsu. Jadi kalau kita udah niat kita nggak bersih dari kantor ini, niat kita udah nggak jujur, berarti susah kita itu mau maju. Karena sudah si Tipani, kita bikin cara drop potong oke, kita bikin cara tembak saldo oke, kita bikin cara kayak gini kayak gitu oke. Tapi yang jadi pertanyaan itu kok bisa macetnya makin menumpuk? Berarti sebelumnya sudah terjadi di situ penipuan terhadap nasabah ataupun pembodohan terhadap nasabah yang berefek sama kita yang sekarang. Jadi harus kita rubah. Jangan lagi nanti yang sebelumnya sudah ditipu nasabah itu, ditipu masalah tabungan, ditipu masalah sobekan, dimati-matikan angsuran, dirampas penagihan, kita nggak bisa nagih. Karena alasannya sama dia bisa kemarin om, kayak gini kayak gitu. Masalah talangan juga saya sampaikan sama rekan-rekan, yang mana yang diajukan di transaksi itu yang boleh di drop. Yang kira-kira nggak diajukan jangan di drop. Kalau tidak di ACC sama saya berarti jangan di drop. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita belajar dari segi pengalaman. Tidak ada satupun nasabah itu yang lancar. Karena kerjaan bank keliling ini alam yang ngejawab, tergantung kemampuan, skill. Sekarang duit di lapangan rata-rata kita perorangan ada 30 juta. Jadi tergantung skill kitanya sekarang ini. Bukan tergantung jago ini itu skill. Kayak mana kita caranya nagih nggak keras tapi ada hasilnya. Kayak mana kita bisa dapat tagihan itu. Tapi kalau nggak ada skill kita, kerjaan kita main-main, nongkrong santai, tidak kita bedakan jam kerja sama jam pribadi, lama kelamaan makin ambruk kita ini. Kenapa saya bilang makin ambruk? Sudah tidak ada lagi pekerjaan itu, kerjaan kita tidak kita hargai. Jadi kalau sudah kurang kita hargai kerjaan kita, kurang kita cintai kerjaan kita, kurang kita serius dengan kerjaan kita, ya hasilnya rekan-rekan sendiri yang jawab. Buat apa saya paksakan rekan-rekan di sini? Ibarat kata, baik itu Pak Sadam, Pak Saiful, Pak Raguna. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Pet saya ngomong, buat di bulan ini saya tidak ada niat buat maksa drop. Jadi mana yang rekan-rekan mau di drop, jangan besok ditanya orangnya kemana nggak ketemu, orangnya kemana nggak punya duit. Berarti kalau kira-kira nggak yakin sama nasabahnya, batalkan. Kalau kira-kira kebesaran pinjamannya, turunkan. Kayak mananya rekan-rekan yang nagih itu nyaman. Itu sekarang kita pelajari. Kayak mana caranya nasabah itu di drop dapat duit. Bukan kita siksa. Nggak ada gunanya kita siksa lagi nasabah itu. Nggak ada gunanya kita kejar saldo itu. Kalau ibarat kata kita sulap-sulap. Kalau dibilang tuannya bagus, lancar rezeki kita ini, lancar usaha kita ini, lancarnya itu. Nggak perlu main kotor. Main bersih lah kita mulai dari sekarang. Kenapa saya sampaikan main bersih? Biar ada uang kas. Karena sifat kita di kantor ini tolong menolong. Kalau sudah ada uang kas, udah naik kas kita, maju kantor ini, ada duit di kantor ini, berarti ada duit di rekan-rekan. Kalau ibarat kata di kantor ini nggak ada duit, berarti nggak bakalan ada duit di rekan-rekan. Jadi diharapkan, itu yang paling utama saya sampaikan tadi. Masalah pembodohan terhadap nasabah tanpa terkecuali. Tidak ada lagi ampunnya itu. Mulai hari ini sampai ke depannya. Kalau kira-kira rekan-rekan bilang saya keras ini itu, saya nggak peduli. Intinya jangan ada pembodohan terhadap nasabah. Soalnya nasabah yang dibodoh-bodohin sampai nggak lunas, ataupun nasabah yang ditipu-tipu, fatalnya ke penggantinya. Kenapa saya bilang fatalnya ke penggantinya? Sebelumnya sudah ditipu-tipu nasabah itu, bohong-bohongin. Mereka juga kerja cari duit nasabah itu. Datang kita siksa. Gak usah kayak gitu kita caranya. Kayak mana caranya tagihan mereka aja kita perketat. Biar mereka dapat duit banyak pas pencairan. Kalau pas pencairan masih dapatnya kita sebungkus 2 bungkus itu kita nggak usah menagih namanya uang masuk. Tapi kalau ibarat kata tagihan kita ini nggak bergerak kayak mana? Udah itu ini di hari Sabtu. Masalah hari Sabtu juga saya sampaikan sama rekan-rekan. Kalau hari Sabtu itu saya tahu memang tagihan itu sepi. Hari Sabtu utamakan ditekan yang macet-macet, dicari yang macet-macet. Jangan nasabah itu udah lancar masuk 4 kali seminggu, rekan-rekan tekan. Siapa di situ yang macet?
Kayak mana caranya macet ini bisa bayar sama saya? Kayak mana caranya? Itu yang kuncinya. Saya ributin nggak bisa, kerasin nggak bisa. Kayak mana caranya biar bayar? Jadi kalau rekan-rekan bilang nanti nggak ketemu ini itu, jadi salah jawabannya. Tagihan murni itu bisa naik. Tergantung apa Pak? Macetnya. Serius apa enggak? Soalnya jangan nanti kejadian kayak resort saya di Pardo. Ada di situ tagihan akhir rongsok-rongsok. Diminta semuanya surat kuning. Surat kematian. Tapi tidak ada di sini penagihnya. Jadi kalau sudah berani kita bilang, kita minta surat kematian dari nasabah itu, berarti rekan-rekan harus siap. Pak, hari ini sudah saya minta surat kematian dari nasabah itu. Potong Pak gaji saya komitmen Pak. Jangan nanti kejadian kita yang mau ribut di lapangan. Udah banyak itu kejadian, udah mulai nggak sesuai pekerjaan kita ini. Jadi kayak mana caranya kita nagih? Pakai sopan santun, attitude, pakai etika. Minta tolong saya sama rekan-rekan. Buat semuanya, kalau ibarat kata nanti masalah pekerjaan, ada kesalahan yang saya buat, rekan-rekan tegur. Karena kita sama-sama belajar. Ada kesalahan yang rekan-rekan buat, saya tegur. Karena kita sama-sama belajar. Intinya kalau ada kesalahan di pekerjaan kita ini, gimana caranya biar maju? Tolong minta tolong saling dukung. Itu yang kuncinya lagi. Udah itu buat hari ini sudah saya sampaikan sama rekan-rekan. Mulai hari ini dan ke depannya langsung aja saya sampaikan masalah pengajuan yang di drop itu. Usahakan itu sampai hari Rabu tuntas. Ke drop dulu sama rekan-rekan. Kalau kayak mana rekan-rekan bilang nggak ada uangnya, di lapangan banyak uang saya situ. Banyak uang kita di situ. Tagih. Kalau dibilang kayak mana cara nagihnya, rekan-rekan penagih. Saya juga penagih. Udah kerjaan kita di sini nagih. Jadi minta tolong kayak mana caranya bisa di drop nasabahnya. Jangan lagi besok nomor 1 sampai nomor 10 ada libur-libur. Kalau nasabah itu yang ngatur lancar dia berhentikan. Jangan kasih lagi. Gak butuh sama kita itu. Kayak mana caranya rekan-rekan yang ngatur. Jangan mau diatur sama nasabah. Kesininya sekian. Banyak orang butuh duit. Intinya duit itu datang ke kantor ini. Kalau duitnya nggak ada, nggak bakalan ada hasilnya. Jadi bisa rekan-rekan simak. Masalah titipan juga udah saya sampaikan. Buat transport hari Senin, tolong diusahakan. Minimal transport di hari Senin 50.000 titipan harus ada. Berarti per orang di luar kasbon harus nitip 100.000. Kalau kira-kira ada rekan-rekan yang mau kasbon pribadi dari resort rekan-rekan, dibawalah titipannya. Tidak saya ganggu lagi mulai hari ini. Tapi kalau nanti nggak ada perubahan, nggak ada kenaikan tagihan, tetap 500, nggak usah di drop nasabah itu, ditarik aja. Berarti main-main kerjaan kita di sini. Karena nggak adanya kita di sini sifat kayak mana caranya kerja. Kalau buat main-mainnya rekan-rekan di lapangan kurang tunai ini itu buat apa? Jadi saya harapkan rekan-rekan perhatikan setiap pagi berapa target saya, berapa harus saya dapat duit. Berapa harus saya dapat duit, itu aja dulu. Tulis di tangan. Bukan berapa saya harus ngedrop. Kalau ngedrop itu Pak, angin kali angin. Bisa diciptakan. Anak kecil juga bisa ngasih pinjaman. Tapi sekarang yang kita berikan pinjaman itu, mampukah saya nagihnya? Itu harus rekan-rekan pikirkan. Sanggup nggak saya nagihnya? Jangan nanti nasabah itu udah kira-kira mau macet, saya mau ngejar gaji. Kalau nggak ada nanti drop potong ataupun drop bayangan, nggak ada gaji saya. Salah pola pikir kita sebelumnya. Gaji itu bakalan tercipta. Tapi namanya pekerjaan itu nggak bisa langsung pesat. Karena kita kapal kecil. Kecuali kapal besar. Tapi yang kecil ini, kalau rekan-rekan udah siap, di lapangan nggak perlu ada yang ditakutin. Resikonya itu semuanya itu. Yang penting yakin, itu yang kuncinya. Bakalan naik itu semuanya. Kalau dibilang ketutup utang, bakalan ketutup semuanya itu. Karena pengalaman di bulan ini, di tahun ini, lebih pahit pengalaman di tahun yang lewat. Sistem setoran. Bulan ini nggak dapat sistem setoran. 21 juta keuntungan kotor. Biasanya setoran waktu itu sama mendiang Pak Dedi ngedrop hampir 400, 20 juta duit cuma-cuma. Di sini ada saksi Pak Raguna. Beli motor saya yang beli, masih tetap keputar. Tagihan itu 1 hari. Targetnya di situ 6 juta, mau dapat duit 7 juta. Kok bisa? Jadi kalau dibilang kok bisa, di sini banyak main-mainnya kan. Termasuk saya juga, bukan rekan-rekan. Kalau kita niatkan lagi bersih, kayak mana kita rubah kerjaan kita ini? Kalau kita dengarkan samping kiri kanan, tong kosong nyari bunyinya, nggak ada hasilnya, jangan. Kalau rekan-rekan di lapangan, perhatikan. Tengok mana kira-kira penagih yang mantap. Dilihat.
Dari segi penampilannya dilihat, segi dropnya ditanya. Banyak orang-orang Jawa itu, orang-orang Lampung, orang-orang kita Nias belajar di situ. Intinya kita semuanya di sini belajar. Ilmu koperasi ini nggak ada putusnya. Tapi jantungnya koperasi tagihan murni, bukan kertas bayar kertas. Jadi kira-kira ada yang mau dipertanyakan, baik Pak Saiful, Pak Sadam, Pak Raguna. Soalnya gimana biar kita maju. Udah itu masalah kemacetan, saya sampaikan mulai hari ini ke depannya, nggak ada lagi di sini macet di tanggung kantor sendiri. Berani Anda rekan-rekan ngedrop, 50% kita macetnya bagi dua. Kalau kira-kira rekan-rekan komplain, boleh. Silahkan tanya keluar sana. Nggak cocok, boleh kayak mana ceritanya. Karena kalau rekan-rekan bilang nggak ada gajinya, Bang keliling itu rekan-rekan yang ciptakan gaji, bukan saya. Kayak mana caranya? Duit 10 juta bisa jadi drop 100 juta kalau mampu naginya. Karena di sini kita udah berapa bulan ini nggak ada dipotong macet. Gaji sudah termasuk lumayan. Tadi malam saya ada pergi kedua kantor. Boleh rekan-rekan tanya jalan-jalan. 700-800 gajinya itu. Macet 100%. Mau di mana lagi ditanya? Boleh tanya Pak Bonar. Samping kita ini. Macet 60%. Adakah macet saya potong rekan-rekan? Nggak ada. Jadi minta tolong dipikirkan. Tapi kalau bisa jangan di drop yang macet-macet. Biar nggak ada dipotong yang macet. Itu kuncinya satu. Kalau kira-kira udah nggak bisa ketagih lagi, baru nasabah itu nomor 1, sisa 10 lagi dia ngatur. Perbarui saya om, putar saya om, nggak bisa bu, tetap dia ngatur. Buang itu. Kenapa saya bilang buang? Berarti rekan-rekan sudah jadi budaknya dia. Harus kita yang jadi bosnya. Rekan-rekan yang punya duit di lapangan, rekan-rekan yang ngatur, tagih sampai putus. Bikin permainanmu di situ. Jadi minta tolong masalah mentalnya juga diperkeras lagi. Gimana caranya? Harus berani udah tanggung kita kerjaan ini. Kalau ada saya salah kata, saya minta maaf. Tapi harus diniatin. Mulai hari Senin, gimana caranya tidak saya ganggu usaha rekan-rekan. Saya berpatok pada result saya ini. Kecuali setiap pembayaran ke Pak Dedi tiap hari Rabu. Berarti kalau mau bayar ke Pak Dedi, saya suruh rekan-rekan buat titipan berapa. Jadi rekan-rekan bisa ngitung titipan rekan-rekan masing-masing. Bisa ngitung tunai rekan-rekan masing-masing. Misalnya contoh, Bang Sadam bawa titipan dia 700.000. Tahu-taunya Pak Saiful pas 100.000, Pak Raguna 100.000. Besoknya ini kasbonnya ini bukan pergi lagi ke bukan pergi ke Pak Saiful sama Pak Raguna. Pepet kita bilang kan, berarti titipannya kemana? Pak Saiful. Kembali lagi ke Pak Sadam. Kan dia yang bawa duit, tagihan dia, berarti dia yang mutarin. Mana yang mau di dropnya? Bukan ke orang lain. Nah, bulan ini kelihatanlah kerjaan rekan-rekan. Tidak ada dibantu, minta tolong kejujurannya. Rekan-rekan jujur maju kita. Rekan-rekan neko-neko, saya yang dibodoh-bodohin, bukan nasabah itu, berarti hancurlah kita. Kalau di kantor ini kita paling utama, udah kompak, udah saling jujur, udah nggak ada lagi situ. Nasabah itu bayar, ditulis di buku libur, udah aman itu. Masalah irit juga saya sampaikan. Transport saya kasih 50.000, itu rokok bukan tanggung jawab saya. Yang saya pahami, boleh tanya dimanapun kerjanya. Jangan nanti terjadi kurang tunai nggak jelas. Ini pak, saya kasih 50.000. Kurang tunai berbatas 1 hari 20.000. Terkecuali kasbon pribadi. Itu jangan lagi. Karena bensin bikinlah dulu pom bensin 20.000. Makan 20.000. Minummu, berarti rokokmu bukan urusanku. Rokok kita pribadi masing-masing itu. Gimana cara di lapangan rekan-rekan biar nggak kejadian lagi. Pas terima gaji cemberut. Masa penyakit yang lama nular sampai ke sini. Itu yang saya sampaikan. Jangan nanti masuk kiri keluar kanan. Saya sampaikan keras mulai hari ini. Jangan salahkan besok. Kalau terjadi ibarat kata waktu bekerja kita rekan-rekan main-main, saya angkat tangan, minta maaf. Berarti nggak mau lagi maju usaha saya ini. Mendingan saya sendiri. Boleh rekan-rekan mundur. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Buat apa? Tapi kalau rekan-rekan tekan, tagihan itu udah mau naik 1 juta. Udah mau naik tagihan rekan-rekan itu mau berputar. Kan itu modal. Modalnya udah lebih dari 20 juta per orang. Udah mau dapat tagihan itu 2 juta 1,5. Berapapun rekan-rekan pinjaman saya layanin. Tembus rekan-rekan tagihannya 2 juta 1 hari. Bisa sampai bulan depan. Nah, berarti rekan-rekan udah luar biasa. Serius kerjanya. Jadi harus kita rubah. Gimana kita pakai peraturan.
bisa kita lihat orang di luar sana keras peraturannya, kita belum ada apa-apanya. Sebenarnya untungnya ini tipis, tapi kalau kita nggak bisa bergerak, putus. Harus kita gerakkan dari sekarang. Kayak mana caranya? Tidak ada lagi di situ yang namanya di drop asal-asalan. Buat apa nasabahmu banyak-banyak? Mendingan dikit tapi pasti. Bahkan mendingan 20 orang. Kalau cuma dapat 1 juta satu hari. Kalau dapat 500 berapa dropnya? 10 juta. Ngapain banyak-banyak di drop? Kalau rekan-rekan bilang gak ada gajinya, jangan salahkan kantornya. Nagihnya udah betul apa belum? Udah beres apa belum? Kalau dibilang namanya macet dimanapun koperasinya, tidak pernah yang saya tahu PL membuka resort. Yang saya tahu, boleh dicek di lapangan sana. Kemacetan rata-rata pasti ditanggung oleh PL. Yang buka resort siapa Pak? Sponsor. Jadi biar kita sama-sama paham di sini jabatannya. Dari PL naik dari sponsor, tukang buka lapangan, terjadi PL. Habis PL KPL, habis KPL, wakil manajer, habis wakil manajer, manajer, habis manajer Opsus, habis Opsus koordinator, habis koordinator pimpinan pusat, punya cabang semuanya. Jadi ada aturan mainnya semuanya. Jadi kita di sini bebas, sifatnya tolong menolong. Tolong dulu kantor ini, saya nggak usah ditolong saya, yang ditolong bukunya. Gimana buku rekan-rekan mau bayar nasabahnya. Jangan nanti kalau nggak mau bayar nasabahnya, banyak kita cerita kangkung genjer. Namanya kita bekerja tekan menekan. Kenapa ditekan? Biar kuat lagi mentalnya. Saya sendiri, saya akui mental saya udah ciut, udah down. Kadang ada penakut. Kadang kalau dipikir-pikir apa yang kita takutkan di lapangan itu. Mati itu pilihan. Intinya kalau kita pas ngomong kita pas di lapangan, mudah-mudahan aman kita itu. Ada yang mau kira-kira ditambahkan? Dari Pak Sadam, Pak Raguna, Pak Saiful? Gimana kira-kira biar bisa bergerak usaha kita ini? Jadi kalau nggak ada yang mau ditambahkan, kalau misal ibarat kata ada omongan saya yang salah, tidak ada niat saya sedikit pun buat menyinggung. Gimana caranya saya di sini berharap buat Bang Sadam, Pak Saiful, Pak Raguna, biar ada penghasilannya. Karena tagihan kita udah betul-betul fatal. Paling fatal di bulan ini. 2 bulan ini terakhir tagihan kita paling fatal. Jadi kalau rekan-rekan sudah mulai tembus hari Sabtu pun stok drop dapat 1 juta, itu nanti bisa gampang saya gambar bonus-bonus. Tapi kalau masih belum bisa dapat kita hari Sabtu paling sepi tagihan 1 juta, saya harapkan saya minta maaf. Berarti nggak ada niat kita ingin bekerja serius. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.